yang berkemenangan, hidup yang akan melihat mujizat demi mujizat, hidup yang akan mengalami kemustahilan demi kemustahilan. Sehingga kami tidak hanya mengenal Tuhan dari akal budi kami saja, tapi kami memiliki roh yang kuat, yang terkoneksi dengan roh Allah. Sebab Alkitab menuliskan bahwa Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Baiklah kami terkoneksi dengan Allah yang adalah roh itu. Maka kami percaya seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 3. Maka segala berkat rohani yang di dalam surga Tuhan anugerahkan bagi kami, Tuhan limpahkan bagi kami, Tuhan karuniakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, tiba waktunya untuk kami belajar firman Allah pagi ini. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menolong kami dengan roh hikmat, pengertian dan pewahyuan, supaya kami dapat menangkap pesan Tuhan pada pagi ini. Hamba-Mu terbatas adanya, tapi Roh Kudus berikan kemampuan supaya boleh mengajar kami pagi ini. Sebab firman yang diajarkan dan firman yang dimengerti adalah firman yang berkuasa melakukan terobosan dalam kehidupan kami. Firman itu akan membuat kami berkemenangan dari waktu ke waktu. Demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang lapar dan haus akan kebenaran firman Allah dan siap untuk mendengarnya, sama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudari kasih Tuhan. Saya minta Mas Sakti ada di sini. Mas Sakti iringi saya dengan piano sedikit, dengan piano dan pad atau string. Saudara siap dengar firman Tuhan pagi ini? Pagi ini saya mau bicara tentang membangun manusia roh. Bilang kiri kanan, membangun manusia roh. Pagi ini khotbah saya akan lebih tajam kepada khotbah profetik ya saudara ya. Saya berdoa supaya saudara bisa mengikuti ini. Saya bergumul sungguh-sungguh, ini khotbah saya yang ketiga ini. Saya sudah khotbah minggu kemarin di gereja GBI Maranatha, khotbah yang sama. Dan setelah itu saya lanjutkan jam 10 pagi kami khotbah di Rehoboth. Dan puji Tuhan minggu ini saya khotbah di Mawar Saron. Dan tadi pagi masih ada rema yang baru yang Tuhan kasih yang mau saya bagikan untuk saudara. Mengapa ini penting saudara? Karena gereja ini adalah gereja yang bergerak di dalam roh. Amin. Gereja yang bergerak dalam tuntunan roh. Puji Tuhan, terima kasih saudara atas dukungan doa saudara. Dukungan saudara baik lewat uang saudara, lewat doa-doa saudara, lewat kehadiran saudara. Kemarin Bapak Gembala bersama kami tim pelayan bersama seluruh jemaat dan tim PPA, kami melakukan pelayanan mission trip ke GBI Ayalon di Oebelo. Ada kurang lebih belasan gereja, namun yang hadir waktu itu cuma 6 gereja. Saudara bayangkan dalam kegiatan itu ada anak-anak Tuhan dari Camplong yang datang saudara. Saya rasa Camplong lebih jauh, Camplong ke Oebelo di ujung Ratabena lebih jauh daripada Soeke Oebelo. Ada beberapa jemaat yang mungkin karena kesibukan tidak bisa hadir, namun syukur puji nama Tuhan kehadiran pelayanan kami yang ada, kita yang ada di sana bisa memberkati umat Tuhan yang ada di sana. Mungkin engkau berkata bahwa Bapak Gembala buat program aneh-aneh saja. Kenapa lagi program harus kasih keluar uang lagi? Kita ada sibuk begini, kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Saya mau kasih tahu saudara, gereja ini gereja yang bergerak di dalam tuntunan Roh Kudus. Ketika beliau berdoa dan mendapatkan visi Tuhan untuk bergerak ke arah itu, maka orang-orang yang mengerti hati Tuhan, yang juga bergerak dalam roh, akan ambil bagian di dalamnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara tidak akan bisa mengerti perkara-perkara rohani hanya dengan akal budimu yang terbatas. Alkitab menuliskan begini, Allah adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus dalam roh dan kebenaran. Pagi ini saya mau bicara tentang membangun manusia roh. Karena roh manusia itu sesuatu yang sangat penting. Bilang kiri kanan, penting. Mas Eron bantu saya dulu di Alkitab, buka langsung di dalam Ayub pasalnya yang ke-33 ayat 4. Saya berharap saudara bisa mengikuti ini ya. Ayub pasal yang ke-33 ayat 4 dan ke-6. Perhatikan di screen. Roh Allah telah membuat aku. Jadi saya dan saudara dibuat dari mana? Allah. Dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ayat yang ke-6 lompat. Jika engkau dapat, sorry saudara. Sesungguhnya bagi Allah aku adalah sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Tunjuk kiri kanan, korek. Lu dari tanah liat.
Saya sering ajar saudara tuh. Saudara biar dari pagi, mandi pakai sabun Lifebuoy atau sabun apa lagi, Nuvo, Dettol. Coba saudara angkat tangan saudara begini. Saya suka praktekkan ini supaya saudara sadar. Silang, gosok di kulit dan kulit. Biar saudara pakai hand body Oriflame sekalipun, Scarlett, gosok sampai panas. Cium. Bau apakah itu? Bau lumpur tanah liat. Kita bergeser ke Ayub pasalnya yang ke-34, ayat 14 dan 15. Ayub 34, satu pasal di depannya lagi, ayat 14 dan 15. Jika ia Tuhan menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya kepadanya, ayat 15, maka apa? Binasalah bersama-sama dengan segala yang hidup dan kembalilah manusia kepada. Saya mau kasih tahu, kehidupanmu hari ini karena Tuhan masih mengaruniakan rohnya dalam hidup kita. Jika ia mengambil kembali, Alkitab bilang apa? Binasa. Korek kiri kanan, binasa. Saya punya teman, namanya kami biasa panggil dia Kiu Koang. Nama Indonesianya Yohanes Lian. Betul ya, Yohanes Lian. Minggu kemarin, itu dia bos toko bangunan karunia di cabang Menelelete. Orang kalau di OEK Musa Menelelete pasti kenal. Orangnya masih muda. Kalau bilang kaya, orang ada juga. Orang pengusaha toko bangunan. Kami biasa kerja proyek sama-sama, angkutan sama-sama. Dan dia cukup berhasil. Itu teman baik dari Om Nim. Bapak Nim ada di mana? Betul ya, Kio Koang kenal baik ya. Itu orang baik sekali. Masih muda. Hari Sabtu yang lalu saya pergi, rekan-rekan berdoa di sini, saya pergi mengecek pertandingan. Karena di Rayon Teas, kami gereja Rehoboth bersama gereja-gereja di sana melakukan kegiatan perayaan kemerdekaan ditutup dengan KKR. Dan hari Sabtu saya pergi memonitor di sana. Kira-kira pertandingan semifinalnya pertandingan voli seperti apa. Setelah saya pergi, pertandingan berjalan baik. Puji Tuhan, Rehoboth juara 3 main voli. Walaupun tidak pemain asli juga. Kalau pemain asli kami tidak punya yang terlalu hebat. Ya. Saya juga takut kena smash. Setelah itu saya pulang dan sampai di Pertamina, pom bensin di Oebesa itu. Ada antrian kendaraan dari arah pertanahan datang. Mereka palang jalan sepeda motor dan banyak mobil. Terus ada ambulans. Wiu, wiu, wiu. Tapi suruh semua kendaraan yang di depannya disuruh berhenti. Saya juga berhenti. Terus saya tanya kepada siapa yang meninggal? Bos yang meninggal. Saya berpikir bos siapa? Saya pulang sampai rumah baru buka HP. Ucapan turut belasungkawa berduka cita untuk Kiu Koang. Bayangkan saudara, orang yang masih muda. Yang kalau saya kasih tahu saudara, kalau dia masuk rumah sakit itu BPJS-nya kelas 1, saudara, VIP bisa. Orang ada uang nah. Tapi ketika Allah mengambil rohnya, selesai. Alkitab bilang apa? Binasa. Kita lompat lagi ke Kejadian 2 ayat 7. Supaya saudara mengerti pesan ini. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Korek kiri kanan biar lu cuma debu. Saudara tahu debu? Debu itu bukan tanah 1 hektar. Atau bukan tanah 1 dump truck. Atau tanah yang sama kayak saudara bikin bunga itu. Tanam bunga. Itu tanah. Debu itu lebih halus lagi. Yang sangat ringan. Karena tiup angin. Terbang. Hilang lenyap. Korek lagi. Lu hanya debu. Jangan sombong. Jadi Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Setelah Tuhan membentuk dari debu tanah, apa yang Tuhan lakukan? Maka Tuhan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Coba cek dulu kiri kanan itu lubang hidungnya ada atau tidak? Biar saudara mau pesek, mau hidung tinggi, kalau tidak ada lubang, tidak bisa. Ada lubang kok? Ada kok Bapak Joel? Ada, puji Tuhan. Sabar dulu bos. Jangan cepat-cepat kembali, belum.
Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang, sadarkah saudara engkau menjadi makhluk yang hidup ketika Allah masih menghembuskan nafasnya ke dalam hidupmu. Esensi daripada manusia itu yang pertama, roh, jiwa, tubuh. Betul ya? Dari ayat yang kita baca di Ayub pasal 33 dan 34, sudah nampak jelas bahwa ketika roh itu diambil, maka tubuh itu pasti binasa. Kitab Ayub yang lain juga menuliskan, ketika manusia binasa, dia akan kembali menjadi debu. Berarti yang kekal itu yang mana? Yang kekal, yang bernilai kekal atau bersifat kekal adalah roh saudara. Korek kiri kanan saudara bilang begini, lu pun tubuh, korek dulu. Cubit kalau dia mengantuk. Lu pun tubuh bersifat sementara. Tidak kekal. Pasti mati. Masuk peti. Tapi lu punya roh bernilai kekal. Kita banyak buka ayat pagi ini supaya saudara mengerti esensi ini. Kita bergeser lagi ke 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat yang ke-16. Dan kita akan lompat lagi ke 2 Korintus pasal yang kelima. Ini sinkron atau selaras dengan yang Paulus sampaikan. Supaya jemaat di Mawar Saron, kalau engkau mau mengalami yang namanya the great, sesuatu yang hebat dari Allah, engkau harus mulai mengarahkan pandanganmu, perhatianmu pada hal-hal yang bernilai kekal. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, tolong tampilkan. Paulus menuliskan demikian, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin apa? Korek kiri kanan. Lu korek dulu. Tapi jangan korek orang pu istri, orang pu suami. Korek istri sendiri, suami sendiri. Korek. Lu sekarang biar cantik, biar ganteng, biar awet muda. Pada waktunya pasti tua, pasti keriput, pasti merosot. Saudara biar mau pakai Scarlett, ada yang terkenal lagi, dia nama apa yang sekarang ini? Dia punya produk mahal sekali. Sekarang sudah ada dia punya itu di Oebesa itu. Apa lagi nama? MS Glow. Omong ini bapak-bapak tidak paham. Tapi mama nona pasti paham. Saudara biar pakai MS Glow, saya mau kasih tahu saudara. Alkitab sudah menuliskan pada waktunya pasti merosot. Saudara tahu merosot, dari atas itu kualitasnya turun. Sudah? Makanya Paulus mengingatkan ini. Sebab kami tidak tawar hati. Jadi bilang kiri kanan, jangan tawar hati. Kalau fisikmu, kalau tubuhmu merosot. Dulu bapak langsing mati, sekarang langsung. Bapak-bapak jangan tawar hati. Betul. Istri bilang saya, sekarang sugemuke. Saya tidak tawar hati. Saya bilang, kau lu yang rawat saya toh. Namun Alkitab menuliskan selanjutnya, manusia batinia kami dibaharui dari hari. Hello, jemaat Tuhan. Ada manusia lahiriah, ada manusia bati. Di dalam hidup ini, sadarlah engkau, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada manusia lahiriah, tapi juga ada manusia batiniah. Apakah manusia batiniah itu? Manusia roh saudara. Ayat 17. Dalam nama Yesus terbukalah. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, apakah penderitaan ringan itu? Sakit penyakit, kesulitan, pergumulan, masalah, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Itu termasuk penderitaan ringan. Yang sekarang ini, maksud saya begini saudara, kalau saudara baca konteks ayat ini, saudara jangan telan mentah-mentah, perhatikan ayat sebelumnya. Oleh karena pemberitaan Injil, Paulus mengalami penderitaan yang hebat.
Tapi Paulus menuliskan begini, penderitaan ringan yang sekarang ini, tekanan hidup yang sekarang ini, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Terus 18. Mas Arnold, ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak. Mengapa demikian? Karena yang kelihatan adalah, sedangkan yang tak kelihatan adalah, korek kiri kanan. Korek kiri kanan dulu. Cantikmu, gantengmu, sementara. Korek lagi. Dompetmu, isi dompetmu, sementara. Korek lagi. ATM-mu, isi ATM-mu, sementara. Korek lagi. Cincinmu, kalungmu, gelangmu, gigi emasmu, sementara. Korek lagi. Bajumu, pakaianmu, sepatumu, arlojimu, sementara. Mengapa Paulus berkata bahwa yang nampak, yang terlihat oleh mata jasmani ini sementara? Karena Paulus mau mengajarkan kita semua, mari kita memperhatikan manusia roh kita, manusia batinia kita yang bernilai kekal. Dituliskan di situ. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Nah, pertanyaannya saudara, masalahmu, pergumulanmu, persoalanmu, bebanmu, kekal atau sementara? Sementara. Haleluya. Pintu mengamenkan apa yang saya khotbahkan. Haleluya. Kita lompat ke 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang pertama. Ini masih pembukaan saudara ya. Hari ini kita khotbah agak lama nanti. Saya jarang-jarang khotbah di Mawar Saron, pasti lama. Karena kami tahu. Bilang kiri kanan, sudah tahu kau belum? Bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar. Maksudnya tubuh ini ketika dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang apa? Kekal. Yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Terus ayat kedua. Selama kita diam di dalam kemah ini, selama saudara dan saya tinggal dalam tubuh ini, kita mengeluh. Korek kiri kanan bilang begini, lu suka mengeluh toh? Sedikit-sedikit mengeluh. Mengeluh kok sedikit-sedikit? Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ayat ketiga. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Ayat 4. Haleluya. Cepat sedikit bos. Dalam nama Tuhan Yesus terbukalah. Sebab selama masih diam dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ayat yang kelima. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Perhatikan hal ini saudara. Paulus bilang begini, ketika tempat kediaman kita, kemah kita yang ada di bumi ini. Apa kemah itu? Tubuh ini. Ketika dibongkar, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali udara tetap di udara. Maka kita akan kembali kepada Allah. Apa yang kembali?
rohnya. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara betapa rohmu itu sangat penting. Karena roh itu bernilai kekal. Manusia pernah dikotbahkan oleh pendeta Karel Koro di sini. Manusia adalah makhluk roh, betul ya? Yang berdiam di dalam tubuh. Tapi kalau boleh saya tambah sedikit, manusia, bilang kiri kanan, manusia adalah makhluk roh dengan pengalaman jasmani. Apa maksudnya? Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia pertama di Taman Eden, perhatikan hal ini. Ketika Allah menghembuskan napas hidup dalam lubang hidungnya yang pesek atau yang hidung tinggi itu, dia menjadi makhluk yang hidup. Maka dia punya pengalaman. Pengalaman jasmaninya apa? Dia bisa menyentuh. Menyentuh apa? Menyentuh pohon, menyentuh buah, menyentuh apa lagi? Korek kiri kanan bilang begini. Lu, korek dulu. Lu adalah manusia roh yang Tuhan izinkan untuk mengalami pengalaman jasmani. Pengalaman jasmani seperti apa, saudara? Kalau saudara bisa makan babi kecap, sambal luat, sei, bubur, sayur, itu pengalaman jasmani. Apakah roh bisa makan itu? Tidak bisa. Saya akan masuk lebih dalam. Perhatikan ini. Tapi kenapa manusia hanya fokus kepada hal-hal yang lahiriah tanpa mempedulikan hal-hal yang rohani? Dia tidak sibuk mengembangkan manusia roh, membuat manusia rohnya bertumbuh menjadi dewasa dan kuat. Tapi dia sibuk urus diri. Apakah salah urus diri, urus tubuh ini? Tidak salah. Tapi jangan sampai engkau sibuk mengurus tubuhmu yang hanya sementara dan fana itu, engkau lupa mengurus rohmu yang bernilai kekal. Kalau engkau tahu betapa pentingnya manusia rohmu, maka engkau akan mulai serius dalam hidup ini untuk membangun manusia rohmu. Banyak orang rela menginvestasikan uangnya supaya dia terlihat keren. Rambut yang keriting jadi lurus, yang lurus jadi keriting. Yang hitam jadi merah, yang merah kasih hitam. Tapi dia tidak fokus, dia tidak pusing dengan manusia rohnya. Ada orang yang gigi satu baru tanggal cepat-cepat ganti gigi. Kalau tidak sanggup ganti gigi mas, ganti saja gigi palsu yang lain. Tapi kalau manusia rohmu lemah, engkau tidak berpikir bagaimana caranya supaya manusia roh saya kuat. Kalau tubuh ini dikasih makan, dia bertambah besar. Korek kiri kanan. Dulu, 30 kilo. Sekarang, 60. Kenapa? Karena dikasih makan 3 kali sehari. Belum tambah, belum snack. Saya kasih tahu saudara, kemarin kami pelayanan ke Ebelo. Itu makan 3 kali sehari. Ditambah snack. Hampir kena gulai kambing juga, nyaris. Kalau tambah gulai kambing pasti kolesterol darah tinggi naik semua. Untuk hal yang jasmani, Bapak Ibu Saudara dan saya kerja banting tulang sampai tulang patah. Betul ya? Ya betul Bapak, kami namanya manusia masih di dunia ini. Kita perlu hidup, kita perlu uang. Betul. Tapi manusia, tubuh manusia ini sementara, bos. Engkau boleh bekerja, tapi jangan lupakan membangun manusia rohmu. Amin. Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya akan bergeser lebih dalam ya, supaya saudara mengerti ini. Kalau Tuhan adalah roh, maka ketika dia bergerak dalam dimensi roh. Tapi bisa dirasakan dalam dimensi nyata seperti ini. Saudara percaya itu? Saya akan perjelas lagi. Tuhan adalah roh, amin. Apakah di Alkitab tulis bahwa Tuhan adalah tubuh? Tuhan adalah roh. Ketika Tuhan bergerak, ketika Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan mengimpartasikan kuasanya. Contohnya,
Tuhan menyatakan kuasa kesembuhan. Itu terjadi di alam roh, tapi bisa dinyatakan di alam nyata. Apa maksudnya? Tubuhmu yang sakit bisa merasakan kesembuhan. Kalau saudara ikuti khotbahnya Ma'ana, mengalami sakit. Saya tidak tahu itu istilah sakit yang itu tuh. Tapi ketika dia berdoa bersungguh-sungguh, ada puasa di dalamnya juga. Dan ketika Tuhan menjadikan sesuatu, tak, mujizat terjadi, maka yang sakit itu disembuhkan. Sadarkah saudara ketika Tuhan lagi bergerak? Ini profetik ini, supaya saudara tangkap ini. Ketika Tuhan lagi bergerak, saya mempercayai dia tidak bergerak sendiri. Tapi ketika Allah lagi bergerak, perhatikan ini, seisi surga ikut bergerak bersama-sama. Ini bingung atau apa ini? Ketika Tuhan lagi bergerak melakukan sesuatu dalam gereja ini, dalam kehidupan rumah tanggamu, maka percayalah Tuhan tidak bergerak sendiri. Segala sesuatu yang ada di surga turut bergerak bersama-sama dengan Allah. Makanya di situ ada kuasa, di situ ada pemulihan. Bicara soal pergerakan Tuhan hanya bisa dipahami kalau engkau hidup dalam roh. Makanya pelayanan kemarin itu hanya bisa dipahami dengan secara rohani. Mungkin engkau berkata, bikin habis anggaran saja di sana. Kita sibuk bikin sibuk diri tambah lagi. Tapi kalau engkau mengerti bahwa Tuhan menghendaki supaya gereja Mawar Saron membawa api dan membakar jemaat Tuhan yang ada di sana. Yang sudah mulai suam-suam kuku, yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Ketika mereka mendapatkan sentuhan api Tuhan, apa yang terjadi? Roh mereka pun bisa kembali bernyala-nyala. Roma 12 ayat yang ke-11. Jangan hendaklah kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Allah. Bagaimana engkau bisa melayani Tuhan kalau rohmu padam? Kalau manusia rohmu itu kerdil, layu, lumpuh, tidak berdaya. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ketika Saul, roh Allah mundur daripada Saul. Saudara masih ingat saya sempat sampaikan Indo Ebelo. Ketika roh Allah mundur daripada Saul, maka Tuhan membiarkan roh jahat mengganggu dia. Di Alkitab terjemahan baru dituliskan bahwa roh jahat yang daripada Tuhan. Maksudnya begini, roh jahat itu diizinkan Tuhan untuk mengganggu Saul. Kenapa? Karena roh Allah sudah mundur dari dia. Maka Saul memanggil Daud lewat Isai ayahnya. Datang dan mainkanlah kecapi. Ketika Daud mulai memainkan kecapi, apa yang terjadi selanjutnya? Roh jahat undur daripada. Apakah roh jahat itu pergi karena permainan kecapi, atau roh jahat itu pergi karena ada kuasa Allah yang mengalir dalam hidup Daud? Karena kuasa Allah. Saudara boleh bandingkan dengan ini. 7 anak Skewa, ketika mereka mau pergi mengusir roh jahat, mereka berkata, demi nama Yesus yang diucapkan oleh Paulus, aku mengutuk engkau. Setan bilang, lu foe kok. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, Bapak Gembala aku kenal. Lu siapa? Apa maksudnya? Kitab Efesus menuliskan, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat. Kau ada kiri kanan bilang sadar. Sadar, manusia rohmu itu penting. Penting untuk dibangun. Makanya ketika engkau melayani, engkau tidak hanya bisa melayani dengan skill bermain musik, bos. Karena skillmu tidak bisa menyentuh surga. Tapi manusia rohmu yang ada di sini, yang punya hubungan dengan Tuhan itu, yang bisa menyentuh surga. Dan ketika kau memainkan musik, kuasa Allah turun, hadirat Allah turun, kelepasan terjadi. Berapa waktu yang lalu, minggu pertama dalam bulan ini, pas perjamuan di Rehoboth, ketika saya lagi berkhotbah, itu istri saya juga hadir. Di ruangan sebelah, saudara tahu yang pernah pergi ke Rehoboth kan tahu. Kita ibarat sementara di ruang tamu orang. Betul ya? Nah itu di ruang tamu. Artinya ada kamar tidur lain. Nah di ruangan sebelah ini ada kerusak-rasak, rusuk-rasak.
mengganggu saya ketika saya lagi khotbah. Saya bilang, apa di belakang itu? Ayam atau apa? Tidak, Bapak, kami. Saya kaget, kami ini siapa? Buka dulu. Saya bilang, jangan duduk situ, duduk di dalam. Saya lihat ada satu keluarga, saudara. Bapak, mama, dan anaknya yang lagi kuliah. Kuliah di STKIP. Saya tidak usah kasih tahu namanya siapa. Itu keluarga yang cukup terpandang di TEAS. Saya tahu ini pasti ada pergumulan ini. Tapi saya tidak akan mendoakan sembarang saja, saudara. Dengar firman dulu. Saya sikat rata jemaat Tuhan dengan firman Tuhan. Mereka bertumbuh dalam firman yang benar. Habis itu kita masuk dalam perjamuan. Selepas itu saya doa berkat dan selesai. Baru saya panggil. Kenapa? Ada pergumulan Bapak. Saudara tahu, anak itu, dia tidak jatuh, tidak tersalah. Tapi di belakang pinggangnya ini ada bengkak. Bengkak seperti bola begini. Dari mana saya tahu? Saya suruh istri saya pegang. Saya pikir tersalah Bapak. Bukan. Itu membuat dia kesakitan dan tidak bisa bangun, tidak bisa jalan, susah setengah mati. Kesakitan yang luar biasa. Maka saya ingat firman Tuhan. Jika ada di antara kamu yang sakit, bakilah memanggil para penatua jemaat. Ambil minyak. Mengaku dosa. Dosa diampuni, sakit penyakit disembuhkan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saya bilang istri saya, taruh tangan di situ. Saya bilang ambil minyak. Bapak minyak apa? Minyak apa saja. Alkitab tidak tulis itu. Minyak kayu putih, caplang, bukan. Atau minyak apa? Tidak, yang penting minyak. Saya bilang ambil minyak goreng boleh lah, yang penting minyak. Ada Bapak, mereka bawa kasih kain minyak. Minyak taruh, dia bilang sedikit saja, jangan 1 liter. 1 liter kita pakai goreng kue. Sedikit saja, saya doakan di dalam nama Yesus. Kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi mengurapi. Kuasa Roh Kudus mengurapi. Selepas itu saya bilang mari kita oleskan. Saya suruh istri saya oleskan. Dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Bengkak itu hilang. Dalam nama Yesus. Habis berdoa saudara kira langsung bengkak itu hilang. Apakah sakit itu langsung lenyap? Tidak. Tapi apakah kuasa Tuhan tidak bekerja? Kuasa Tuhan bekerja. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah itu saya pamit dan pulang. Dan istri saya pulang. Ketika mereka pulang, dalam perjalanan mereka baru jalan turun. Saudara yang pernah ke Rehoboth pasti tahu, jalan turun Bapak. Sampai di bawah, tiba-tiba sakit yang tadi di sini, yang susah berjalan, tiba-tiba hilang lenyap. Bengkak yang sebesar tangan ini, lenyap. Kenapa? Karena ada kuasa Allah yang bekerja. Kita maju lebih dalam ya. Masuk lebih dalam sedikit. Allah bergerak dalam dimensi roh. Saudara ingat kisahnya Ayub? Saudara masih ingat atau tidak ini? Ketika Allah sedang berbicara dengan iblis. Lu dari mana iblis? Dari tapaleuk keliling dunia. Siapa di sini hobi tapaleuk? Setan pengkawan itu. Waktu setan, Allah tanya, setan lu dari mana? Dapat tapaleuk keliling dunia Bapak. Jadi kalau keliling dunia tidak jelas itu ya setan pengkawan juga. Tapi kalau jelas tidak apa-apa. Lu lebih paham Ayub kok tidak? Lihat. Su lihat toh, dia rajin ibadah, rajin konsel, rajin ibadah rayon, WBI pun dia hadir. Kemarin pelayan mission trip di Obelo dia ikut. Hari Minggu lagi dia ada di sini. Sementara ibadah pemuda juga ada. Lu sudah lihat ke belum? Sudah Bapak. Apa yang terjadi selanjutnya? Setan ini juga namanya di otak rote sedikit. Dia pakai dia politik kotor itu. Dia bilang iyalah, memang Bapak di surga ada pasti pagar perlindungan. Nah, coba angkat itu. Itu karena Bapak di surga berkati dia. Coba angkat itu berkat. Pasti dia akan tinggalkan Tuhan. Tuhan bilang lu mau coba. Dia bilang oh memang coba. Tuhan bilang segala sesuatu lu boleh jamah kecuali nyawanya. Apa yang terjadi selanjutnya? Dari pembicaraan yang singkat itu. Pembicaraannya di mana? Di alam roh. Dampaknya di mana? Di alam nyata. Seketika itu juga. Anak-anak Ayub meninggal. Harta bendanya habis. Ayub mengalami sakit. Sampai di sini saudara masih mau menyepelekan manusia rohmu. Atau sesuatu yang di alam roh ini. Jangan sepelekan itu saudara. Amin. Tapi mari bangun manusia batiniahmu. Mari bangun manusia rohmu. Perhatikan hal ini selanjutnya. Tuhan bergerak di dalam dimensi roh. Dan sekali dia bergerak, seisi sorga ikut bergerak. Sama seperti kemarin, ketika Bapak Gembala bergerak ke Obelo,
maka seisi jemaat, anggota rayon, ketua rayon pun hadir di sana. Termasuk Om Mami juga hadir. Kalau gembala morsaro saja bergerak dan semua ikut. Kalau Allah di surga bergerak, maka saya percaya malaikat tidak ada yang pangkok kaki. Semua bergerak. Amin. Perhatikan hal ini lagi. Saya akan masuk lebih dalam supaya saudara mengerti ya. Sedikit lagi saya akan selesaikan ini. Perhatikan ini ya saudara ya. Bicara soal pergerakan Tuhan. Atau yang bahasa Inggrisnya biasa dibilang begini. God movement. Pergerakan Tuhan. Tuhan lagi bergerak. Itu ada dua. Yang pertama, saudara mempercayai bahwa Tuhan omnipresence. Tuhan hadir di mana saja. Dia boleh hadir di Mawar Saron saat ini. Dia juga bisa hadir di Efata Soe. Dia bisa hadir di Tebes, di Petra. Amin. Tapi pergerakan Tuhan yang berbeda. Selain omnipresence bahwa dia maha hadir. Biasa disebut dengan manifest presence. Artinya begini, ketika Tuhan hadir di suatu tempat, ada suatu kehadiran yang khusus yang dimanifestasikan, yang dinyatakan dalam kuasa. Makanya saya berdoa saudara, ketika saudara hadir di tempat ini jangan sekedar mempercayai bahwa ya Tuhan hadir. Tapi mari rasakan kehadiran Tuhan yang khusus dalam hidupmu. Ketika dalam pujian penyembahan, engkau mengalami Tuhan. Tidak perlu tunggu khotbah, tunggu hamba Tuhan doa tumpang tangan. Bikin repot-repot pendeta saja. Cukup engkau mengalami Tuhan secara langsung. Karena ada manifestasi kuasa Allah yang dinyatakan secara khusus. Amin. Efesus 1 ayat 3 dituliskan begini. Tetapi terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Kata berkat dituliskan dalam kata Yunani eulogia. Yang berarti pemberian yang melimpah. Kalau Tuhan mau memberkati saudara, saya kasih tahu saudara, dia tidak berkati sedikit-sedikit. Dia tidak berkati sepotong-sepotong. Tapi melimpah. Amin. Makanya dituliskan dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 20 dan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih hebat dari yang pernah saudara pikirkan dan doakan. Seperti yang terbukti dari kuasa yang bekerja di dalam saudara. Bilang kiri kanan, Tuhan sukasi berkat di dalam sorga. Sadar. Jadi berkat itu tidak hanya di dalam dunia saudara. Mungkin engkau berkata, Bapak Pendeta, tapi kan saya masih hidup di dunia ini. Kenapa Tuhan kasih berkat di sorga bukan di dunia? Saya mau kasih tahu saudara begini. Berkat rohani di dalam sorga. Bagaimana engkau menjamah sorga? Apakah engkau bisa menjamah dengan kedaginganmu? Tidak bisa. Sorga adalah alam roh. Hanya bisa dijamah dengan manusia rohmu. Sesuatu yang tidak terbatas itu, yang tidak kelihatan itu bernilai kekal. Hanya bisa disentuh dengan manusia rohmu yang tidak kelihatan. Amin. Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani di dalam surga. Bilang kiri kanan, segala sesuatu sudah ada di surga. Kesembuhan, keuangan, terobosan, jalan keluar, mujizat sudah ada di surga. Nah, bagaimana caranya saudara mendownload? Tahu download kok tidak ini? Bagaimana caranya supaya saudara mengambil yang di sorga itu turun di bumi? Orang kiri kanan. Dengan iman. Coba saudara buka dulu dalam Kejadian pasal 2. Ini sesuatu yang sedikit profetis. Kejadian 2 ayat 10 dan 11. Haleluya. Kejadian 2 ayat 10 dan 11. Ada suatu sungai yang mengalir di Taman Eden dan membasahi taman. Amin. Dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya apa? Pison. Yakni yang mengalir mengelilingi seluruh apa? Tanah Hawila. Apakah tanah Hawila itu? Tempat emas ada. Saya mau kasih tahu saudara. Ini sungai
Sungai mati apa sungai mengalir? Sungai hidup. Sungai hidup, kenapa? Karena dia mengalir. Dia mengalir membasahi atau mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila di mana emas ada. Apa pengertian rohani? Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, Tuhan ingatkan saya dalam kitab Yohanes pasal 7 ayat 38, 39. Dikatakan begini, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan apa? Mengalir air, aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh, maksudnya Roh Kudus, yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab itu Roh Kudus belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Pertanyaannya, Roh Kudus sudah datang atau belum? Roh Kudus sudah dicurahkan atau belum? Kalau engkau membiarkan rohmu dipimpin oleh Roh Kudus, maka dari dalam hatimu, dari dalam rohmu akan mengalir aliran-aliran air. Apakah aliran-aliran air itu? Aliran-aliran air kehidupan yang akan menuntun saudara dan saya untuk menemukan harta-harta terpendam. Harta-harta yang tidak kelihatan. Apa maksudnya? Apakah emas saudara bisa lihat di atas permukaan tanah? Emas itu harus digali. Tidak terlihat, tapi ada di dalamnya. Sama seperti sorga. Tidak terlihat dengan mata jasmani. Tapi sorga itu ada. Dan segala berkat rohani itu sudah ada di sana. Cara menjamahnya hanya dengan iman kepada Kristus Yesus. Lewat pertolongan Roh Kudus. Amin. Kita bergeser lebih dalam sedikit. Perhatikan hal ini. Supaya saudara mengerti. Yesaya 45 ayat yang ketiga. Pernah saya khotbahkan di sini. Yesaya 45 ayat yang ketiga. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam. Dan harta kekayaan yang tersembunyi. Tuhan akan memberikan kepada kita harta benda yang terpendam dan harta benda yang tersembunyi. Apakah itu terlihat? Tidak terlihat. Maka kita bergeser lagi ke Amsal 10 ayat 6. Tolong tampilkan Amsal 10 ayat 6. 2, 3. Berkat, bilang kiri kanan. Berkat ada di atas kepala orang benar. Coba lihat kiri kanan. Di dia pun kepala ada berkat, kok tidak? Terlihat atau tidak? Tidak terlihat dengan mata jasmani. Tapi kalau engkau hidup di dalam pimpinan rohmu, Roh Kudus, maka berkat yang tidak terlihat itu tidak terlalu jauh. Jaraknya cuma di atas kepala, bos. Beberapa hari ini saya bergumul sama Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, saya lagi menikmati perjumpaan dengan Tuhan yang hebat. Saya bilang, Tuhan, saya lagi punya kebutuhan A, B, dan C. Ada banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan. Tuhan taruh di hati saya, hari ini nanti akan ada orang datang beli peti. Saya kasih tahu saudara. Saya bilang, oke, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Maka saya pergi bekerja dari pagi sampai sore di sosial. Saya tunggu-tunggu tidak ada orang yang datang. Saya kasih tahu saudara, tidak ada orang yang datang. Tapi apakah berkat Tuhan tidak datang? Tetap datang, bos. Dari mana saya bisa mengetahuinya? Karena ketika saya berdoa, saya menangkap dengan roh saya bahwa Tuhan mau memberkati saya hari ini. Tepat hari ini, tidak mungkin meleset dari hari ini. Sudah malam saya berdoa sama istri saya, setelah itu kita mau tidur. Kurang lebih jam 10:30-11, ada telepon masuk. Ada orang mau beli peti. Maka saya bilang, iya, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah lupa. Betul ya? Maka itu terjadi. Kemarin dalam pelayanan di Oebelo, saya masih omong dengan Mama Gembala. Karena Bapak Serain ngoroknya terlalu besar. Walaupun beliau tidak sadar dan dia bilang dia tidak ngorok. Ya karena beliau lagi sonu. Di dalam gedung gereja Bapak tua tidur begini. Dengan Om Yoris. Jadi Bapak menghadap di Om Yoris. Rau rame. Satu kayu kebesak, satu kayu merah. Maka saya di Om Manao tidak bisa tidur. Saya merenungkan, lagi tidak bisa tidur, saya lagi kontrol anak-anak PPA semua yang di situ. Saya cek-cek, oh ya aman. Lagi tidak bisa bilang, Tuhan, ini 2 hari kami tidak kerja ini. Tuhan berkati saya. Cuma begitu saudara. Pagi jam 6 saya masih tidur saudara. Belum bangun karena saya tidur kurang lebih jam 3.
di atas oto. Saya di atas oto satu, Bapak Joel di atas oto lain. Kita dua ada terlungkup begini. Orang telepon, Bapak kami perlu peti. Saya bilang, puji Tuhan. Mama Gembala ada di samping saya bilang, Tuhan tak pernah lupa. Tuhan tak pernah hutang. Saya kasih tahu saudara. Nah, bagaimana saudara bisa mengerti hal itu? Kalau saudara tidak membiasakan manusia rohmu sensitif dengan Tuhan. Orang yang manusia rohnya dewasa, dengarin baik-baik. Yang pertama, tampilkan slide saya dulu bos. Orang yang manusia rohnya dewasa, kalau engkau membangun manusia rohmu, maka dengar baik-baik ini. Engkau tidak hidup dari apa yang kelihatan, tapi engkau hidup dengan imanmu kepada Kristus Yesus. Tampilkan slide selanjutnya. Yang pertama, orang kalau manusia rohnya itu dewasa dan bertumbuh, maka yang pertama dia akan terkoneksi dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan di mana saja. Amin. Kalau engkau terkoneksi dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan, di mana saja bos. Mau tutup mata, tidak tutup mata, angkat tangan, tidak angkat tangan, berlutut atau berdiri, engkau cuma bilang Tuhan, terima kasih. Makanya engkau langsung terhubung dengan frekuensi surga. Dan engkau bisa mendownload semua yang ada di surga. Segala berkat rohani itu. Kalau engkau terhubung dengan Allah, maka hal kedua, engkau bisa sinkron. Tahu sinkron? Saudara punya HP itu? Kalau engkau punya HP Samsung, Redmi, Realme, apa lagi? Oppo, Cross, Evercross, Nokia. Maka setiap waktu perlu yang namanya update, betul ya? Supaya saudara sinkron dengan sumber teknologi mereka. Kalau sinkron, maka saudara akan bisa update. Kalau saudara bisa update, maka saudara bisa mengakses seluruh fitur-fitur yang mereka siapkan. Jadi yang pertama, kalau manusia rohmu itu dewasa, manusia rohmu itu kuat, bertumbuh, maka yang pertama engkau terhubung dengan Tuhan di setiap waktu. Yang kedua, engkau bisa sinkron, engkau bisa selaras dengan kehendak Allah. Dan yang ketiga, engkau punya akses tembus langsung kepada surga. Segala berkat rohani ada di sana, engkau punya akses. Dan yang keempat, engkau mengerti pergerakan Tuhan. Tuhan tidak bergerak sembarangan, saudara. Dan itu susah dipahami dengan akal ini, bos. Tapi kalau Tuhan lagi bergerak, engkau akan mengerti, oh iya, Tuhan lagi bergerak. Saya kasih contoh yang paling gampang. Saudara masih ingat ketika bangsa Aram mengepung Samaria dalam pimpinan Ben-Hadad? Coba kita lihat dulu di dalam sebentar saudara. 2 Raja-Raja pasal 6 dan pasal 7. Cara strategi perang pada waktu itu luar biasa saudara. Mereka tidak langsung menyerang secara langsung, tapi mereka mengepung kota itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Ketika stok makanan sudah habis, stok beras bulog sudah habis dalam kota, maka yang timbul adalah kelaparan. Saya kasih gambarannya saudara ya. Ini kota. Yang menjadi pemisah kota dengan luar itu adalah tembok kota. Betul ya? Nah di luar tembok ini, biasanya orang-orang kusta dibuang. Maka saudara masih ingat ketika Yesus menyembuhkan orang yang kusta? Dalam Injil, kan mereka berdiri di tembok-tembok pinggir-pinggir kota, tembok-tembok kota. Mereka tidak diizinkan masuk. Dan orang kusta dikasih giring-giring di kakinya. Ketika berjalan, kring. Maka orang tahu ini orang kusta, maka mereka akan menjauh. Karena zaman itu penyakit itu belum ada obatnya. Tapi di antara tembok kota dan orang kusta ada pasukan tentara musuh yang mengepung kota itu. Perhatikan hal ini. Kelaparan hebat terjadi. Apa yang terjadi selanjutnya kalau saudara perhatikan? Maka keempat orang kusta itu berpikir begini. Kalau beta tetap di sini pasti mati karena tidak ada makanan. Betul ya? Kalau masuk ke dalam kota juga tidak ada makanan, kelaparan. Pasti mati juga. Kalau beta pergi ke perkemahan orang Arab, perkemahan tentara, syukur-syukur beta pemakan di sana. Kalau sudah pemakan pasti juga mati di sana. Maka mereka mengambil tindakan iman dengan keberanian. Perhatikan ini. Mereka pergi menuju ke perkemahan tentara musuh. Betul ya? Yang babunya apa? Giring-giring kaki toh?
kring, kring, kring. Apa yang didengar oleh tentara Aram? Tentara Aram mendengar bahwa ada bala tentara yang begitu banyak dengan kereta perang yang begitu hebat datang menyerbu ke perkemahan mereka. Karena mereka mendengar sesuatu yang hebat itu. Mereka takut lalu lari meninggalkan kemah mereka. Yang tersisa hanya apa? Makanan-makanan. Maka bingunglah orang Kusta ini ketika mereka sampai. Apa yang terjadi? Tentara di mana? Kalau engkau bergerak di dalam Tuhan, perhatikan hal ini. Mungkin yang terdengar hanya giring-giring di kaki. Kring, kring. Tapi di luar sana bisa terdengar sesuatu yang hebat dan luar biasa. Amin. Saya percaya pada waktu itu bukan karena bunyi giring-giring, tapi itu bunyi para malaikat surgawi sedang bergerak bersama 4 orang kusta ini, maju dan masuk ke perkemahan. Makanya perkemahan itu orang-orang para tentara Aram lari meninggalkan itu. Tapi apakah itu mujizat yang paling hebat? Tidak, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya, datanglah ajudan raja menemui Nabi. Dia berkata bahwa kelaparan sedang terjadi. Yang terlihat kelaparan, betul ya? Nabi berkata begini, besok hari, kira-kira waktu seperti ini, maka harga-harga yang karena kelaparan melonjak tinggi, pasti jatuh dan turun. Betul ya? Ajudan raja bilang apa? Woi Nabi, lu kira-kira loh. Kita omong tuh harus pakai data. Nabi tidak pakai data. Nabi pakai data di sorga. Data di sorga bukan dari hari ini ke kemarin. Tapi data di sorga bisa menunjukkan masa depan. Maka apa yang terjadi? Nabi bilang apa? Besok ketika harga turun, lu hanya akan lihat tapi lu tidak akan nikmati. Maka penggenapan dari apa yang Nabi sampaikan dilakukan oleh 4 orang kusta. Karena tentara musuh sudah kabur, apa yang terjadi? Kelaparan tidak lagi terjadi. Apa maksudnya saudara? Kalau engkau bergerak dalam tuntunan Roh Kudus, engkau mengerti pergerakan Tuhan. Engkau tidak hanya bergerak dengan data. Datanya memang jelas. Sekarang ekonomi lagi tidak bagus. Tapi kalau engkau bergerak dengan Roh Kudus, dengar baik-baik. Engkau tahu bahwa engkau tidak hanya pakai data yang kelihatan ini, tapi engkau pakai data surga. Bahwa masa depan sungguh ada dan harapan tidak hilang. Amin. Keturunan orang benar akan perkasa di bumi ini. Berkat Tuhan ada di atas kepala orang benar. Tidak terlihat, tapi bisa diakses ketika engkau berdoa. Bagaimana caranya? Ada 3 hal saja yang mau saya bagi. Bukan slide saya yang terakhir. Bagaimana caranya? Yang pertama, dalam nama Tuhan Yesus terbukalah. Slide yang terakhir. Tinggal dalam firman. Bilang kiri kanan, tinggal dalam firman. Mengapa saudara harus tinggal dalam firman? Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya jangan sampai hanya karena urus makan minum perutmu ini, engkau lupakan Tuhan. Engkau lupakan ibadah. Engkau menyepelekan komsel-komsel yang ada. Itu terbatas, bos. Tapi cari Tuhan, cari firman-Nya lewat pembacaan Alkitab. Kita punya pembacaan Alkitab toh? Hari antusias membaca Alkitab. Saudara sudah sampai mana? Saya lagi ada di Korintus sekarang, sudah putar lagi. Kalau engkau mengerti firman Allah, maka Roh Kudus akan menyampaikan apa yang pernah engkau ketahui tentang firman-Nya. Bergerak di dalam firman. Kemarin sore Bapak Gembala menyampaikan tentang penglihatan, betul ya? Tentang otoritas. Ada beberapa contoh. Contoh-contoh yang paling praktis itu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kemarin. Apa yang terjadi di Tobu ya. Di Molo sana. Sekarang kita di TTS ini suka ada pelia setan pun jalan. Ada pergumulan bilang ini setan jalan lewat sini. Jadi nanti kita kasih pindah dari sini, pindah ke sini. Alkitab tidak menuliskan demikian saudara. Yang model begitu itu sesat. Kenapa? Karena Alkitab bilang begini. Kalau engkau merendahkan dirimu, maka engkau akan melawan setan. Setan itu dilawan, bukan diajak negosiasi. Saudara tangkap ini? Betul Bapak, saya dapat penglihatan. Alkitab menuliskan, ujilah segala sesuatu. Bahkan Kolose 2 dituliskan begini. Janganlah kemenangan imanmu digagalkan oleh penglihatan-penglihatan.
Orang-orang yang mengangkat diri terlalu hebat dengan penglihatan-penglihatan yang sesat itu. Jadi hati-hati dengan penglihatan. Saya juga orang yang dikasih Tuhan penglihatan juga. Tapi saya menguji itu dengan apa? Dengan firman. Amin. Kalau saudara tinggal dalam firman, saudara akan tahu janji-janji Tuhan. Dan ketika saudara memperkatakan firman, memperkatakan janji Tuhan, bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya, terjadi dalam hidupmu. Tuhan akan buka jalan. Bukan hanya keyakinan semata pada diri sendiri, tapi engkau percaya kepada firman Allah yang hidup. Alkitab menuliskan langit bumi akan lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Dan yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Yudas pasal 1 ayat yang ke-20. Berdoalah di dalam Roh Kudus. Bagaimana caranya saudara berdoa dalam Roh Kudus? Berdoalah di dalam bahasa roh. Bapak, tapi saya tidak punya bahasa roh. Saya belum Tuhan karuniain bahasa roh. Tidak apa-apa, berdoalah dengan akalmu. Tapi minta Tuhan, mari Tuhan karuniakan saya. Hari-hari ini lagi viral tuh. Philip Mantova berbahasa roh udah mulai hantam di media sosial, betul ya? Saya kasih tahu, gereja Betel Indonesia adalah gereja Betel Indonesia adalah gereja karismatik Pentakosta yang tidak anti pekerjaan Roh Kudus dan tapi bergerak di dalamnya. Gereja Betel Indonesia bergerak dalam 5 jawatan Roh Kudus. Gereja Betel Indonesia juga bergerak dalam karunia-karunia Roh Kudus. Salah satu dalam pengakuan iman kita berkata-kata dalam bahasa roh. Pak, berkata-kata dalam bahasa roh itu seperti apa, Pak? Itu dikaruniai Tuhan. Tapi kan kita tidak mengerti. Ya iyalah, kok bahasa roh lu mengerti apa? Tidak mengerti. Sama seperti bahasa Inggris. Kalau engkau tidak mengerti bukan berarti bahasa Inggris tidak ada. Amin. Bahasa roh adalah bahasa surga. Paulus boleh berkata dalam 1 Korintus. Dalam Korintus bilang begini. Aku mengucap syukur kepada Allah. Sebab aku berkata-kata bahasa roh lebih dari kamu semua. Halo. Kadang-kadang ada doa-doa yang saudara tidak sanggup lagi dengan bahasa jasmani. Engkau hanya bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Kalau kita bilang begini, kalau engkau berkata-kata dalam bahasa roh dan diterjemahkan kepada jemaat, membangun jemaat. Jika tidak diterjemahkan, membangun diri sendiri. Hal yang kedua, berdoa dalam Roh Kudus. Saya masih ingat ada satu keluarga, dulu keluarga Bekas Rayon B, Bapak. Kena ganggu setan. Waktu itu yang pergi berdoa, sudah dijemput itu, waktu itu saya masih ingat ada Bapak Eli, Bapak Yakob dan lain-lain. Mak Mary, Mak Isu. Pergi doa. Doa di Kobeletes itu. Saya lagi kerja peti di depan, tiba-tiba datang panggil saya bilang, saya lupa Kak John atau Ian waktu itu panggil. Tolong pergi berdoa. Saya bilang, lu duluan sudah. Nanti saya siap-siap. Saya lagi berdoa dalam bahasa roh. Tuhan, apa yang harus saya lakukan di sana? Orang diganggu setan itu karena apa? Begitu. Baru saya mengerti, oh ada kepahitan di dalamnya. Masalahnya dia hanya kepahitan. Celahnya terbuka di situ. Sampai di sana, Mak Mary ada pujian penyembahan. Mak Isu ada pujian penyembahan. Tapi saya perintah mereka, buka mata. Jangan sampai dia manifestasi tampil yang di sini lah. Bapak Eli berdoa, Bapak Yakub berdoa, semua berdoa. Tidak terlepas-terlepas, saudara. Kalau akarnya tidak disempuh, tidak bisa terlepas. Pelayan pelepasan begitu, saudara. Tidak pakai panjang lebar, saya pergi. Sakit hati, kepahitan, kemarahan, dilepaskan oleh Tuhan. Seketika itu terlepas. Kenapa bisa begitu? Karena kita terkoneksi dengan Roh Kudus, amin. Amin. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara bergerak dalam Roh Kudus itu luar biasa, bos. Sesuatu kalau diurapi oleh Tuhan, dari yang biasa jadi luar biasa. Dari yang cuma debut tanah, jadi makhluk yang hidup. Haleluya. Dan yang ketiga, menyembah Tuhan. Cara membangun manusia roh, menyembah Allah. Allah adalah roh, barang siapa menyembah dia, harus dalam roh dan kebenaran. Saya mau kasih satu ayat yang terakhir sebagai penutup. Ayat yang sangat, ayat yang sangat powerful, Bapak. Saya mau kasih tahu saudara. Sebentar, saudara ya. Mazmur 42 ayat yang ke-7. Di Alkitab saudara ayat yang ke-8 ya.
Ini sangat profetik saudara. Tadi saudara ayat profetik saudara sudah dengar toh tentang Hawila, tempat emas ada di mana air mengalir ke situ. Kalau kau percaya pada Roh Kudus, rohmu terkoneksi dengan Roh Allah, maka dari dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang akan menuntun engkau kepada harta-harta terpendam dan tersembunyi. Tolong ditampilkan. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu ya Tuhan. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kalau saudara belajar dan membaca ayat ini, saudara bilang, ini samudra raya berpanggil-panggilan dengan air terjun Tuhan. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kira-kira saudara mengerti atau tidak? Jujur saja, saya waktu baca ayat ini, saya tidak terlalu ngeh. Tapi kalau saudara baca terjemahan bahasa Inggrisnya, bisa ditampilkan Mas, King James. Ada yang lebih mengerti bahasa Inggris. Tapi ini sesuatu yang profetik. Makanya ketika saya dapatkan ini, oh benar ya. Geser bos. Deep call unto deep. Dari kedalaman memanggil kedalaman. Saya boleh terjemahkan begini. Kedalamannya Tuhan memanggil kedalaman rohmu. Sama juga, kalau engkau punya kedalaman di dalam roh, engkau punya manusia roh yang dewasa dan yang kuat, engkau bisa memanggil sefrekuensi dengan kedalamannya Tuhan. Maka engkau bisa mengerti hati Tuhan, engkau bisa mengerti pergerakan Tuhan, engkau bisa mengerti di mana segala berkat rohani itu ada. Amin. Mari tinggal dalam firman, berdoa dalam roh, dan teruslah menyembah Allah. Maka percayalah, yang kelihatan itu sementara, tapi manusia batiniamu yang tidak kelihatan itu bernilai kekal, yang akan terhubung dengan surga, yang terhubung dengan Allah. Dan engkau akan melihat banyak perkara-perkara hebat terjadi bos. Saya mengalami itu dalam hidup ini. Betapa apa yang saya doakan, yang gumulkan, ketika Tuhan lagi bergerak, saya tahu Tuhan lagi bergerak. Dan kita akan bergerak bersama-sama. Karena ketika Allah bergerak, seisi surga bergerak. Tutup Alkitab saya dan saudara. Kalau engkau mengerti bagaimana pentingnya membangun manusia roh, engkau akan mulai memfokuskan dirimu berinvestasi untuk rohmu supaya tidak kekal, supaya tidak binasa, namun berinvestasi untuk sesuatu yang bernilai kekal. Mungkin engkau berkata, hari Pak Pendeta khotbah tentang apa? Saya agak kurang paham. Baca firman lebih dalam, terlibat dalam komsel-komsel yang ada, supaya engkau mengerti perkara-perkara rohani. Kayaknya hanya di gereja-gereja seperti ini saja yang dikhotbahkan tentang sesuatu yang esensi dan bukan yang sensasi. Di mana roh Allah ada, di sana ada kemerdekaan saudara. Dan setiap orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah anak-anak Allah.